Halo rekan-rekan Emenko. Kembali lagi di channel Sharing Pajak Emenko, tempatnya kita belajar pajak dengan santai dan mudah untuk dipahami. Kali ini kita akan membahas topik yang membuat kita bingung nih ya. Salah satunya adalah PPN KMS, yaitu pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. Kalau kamu sedang atau berencana untuk membangun rumah sendiri, maka kamu wajib untuk menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Oke, untuk selengkapnya ikuti aku ya. Kita akan masuk ke pengertiannya dahulu ya. PPN KMS adalah pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri. PPN ini terutang bagi orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan membangun bangunan, baik itu bangunan baru atau perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. PPN KMS ini diatur dalam pasal 323 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Syarat bangunan berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan dengan kriteria A, B, dan C. Intinya, ketika kamu ingin membangun rumah sendiri, bangunan kantor, ataupun bangunan lainnya tanpa menggunakan jasa kontraktor yang secara resmi, maka kamu akan kena kewajiban perpajakan ini. Lalu, berapa sih tarif PPN KMS ini? Tarif PPN KMS menggunakan besaran tertentu, yaitu dengan cara mengkalikan 20% dengan tarif PPN, yaitu 12%, sehingga ketemulah tarif efektif 2,4%. Tarif 2,4% ini kemudian dikalikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun bangunan ini. Biaya ini meliputi biaya material, biaya ongkos tukang, dan biaya lain-lain yang berkaitan dengan pembangunan bangunan ini. Namun, biaya ini tidak termasuk dengan biaya pembelian tanah ya. Oke, aku kasih contoh ya perhitungannya. Misalkan nih, total biaya pembangunanmu 500 juta. Lalu, kita kalikan saja dengan tarif PPN KMS-nya 2,4% dikali 500 juta. Maka PPN KMS yang harus kamu bayar adalah 12 juta. Pajak masukan yang dibayarkan berkaitan dengan pembangunan tadi tidak dapat dikreditkan ya. Oke, sekarang kita akan bahas tata cara pembayaran PPN KMS. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, hitunglah semua biaya pembangunan. Kumpulkan semua bukti pembayaran terkait dengan biaya material, biaya ongkos kerja, dan biaya lain terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kedua, isi surat pemberitahuan objek pajak atau SPOP. Formulir ini diisi dengan objek pajak yang kamu bangun. Lalu yang ketiga, setor pajak. Ketika kita sudah menghitung pajaknya, kemudian jangan lupa untuk disetorkan, bisa ke bank atau kantor pos yang dituju pemerintah. Kemudian yang keempat adalah laporkan. Nah, kita bisa melaporkan melalui online ataupun offline. Kalau online, kita bisa melaporkannya melalui DJP online atau yang baru sekarang di Cortex. Kalau misalkan offline, kita bisa langsung datang ke KPP setempat. Namun, bagi orang pribadi atau badan yang bukan merupakan pengusaha kena pajak atau PKP, dianggap telah melakukan pelaporan PPN sepanjang telah melakukan penyetoran PPN. Terus, apa yang terjadi kalau kita tidak bayar PPN KMS ini?
Tentu saja ada sanksinya ya rekan-rekan. Sanksi ini dapat berupa denda administrasi hingga bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Jadi, jangan sampai lupa bayar pajaknya ya rekan-rekan. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan PPN KMS. Semoga video ini bisa membantu rekan-rekan untuk lebih paham terkait dengan kewajiban pajak membangun bangunan. Bila ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Sharing Pajak MNCo.